ya Mas Yan. Kayak di Sulawesi. Tapi sampingnya mana ya? Lumayan pastian di gunung. Bisa lihat pantai. Itu bablas terus di satu. Minum. Haus dong. Haus. Minum. Langsung. Capek. Capek banget. Capek ya, haus ya. Minum. Gimana rasanya? Ketika minum. Segar. Ya, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, ketika teman-teman tadi lari dari bawah ke atas ini dan mereka terengah-engah dan kerongkongan mereka kering, saudara. Kerongkongan mereka penuh dengan kedahagaan. Tentu yang mereka cari adalah air. Bisa bayangin kalau mereka dalam situasi haus, situasi dahaga, mereka tidak menemukan air, tentu mereka akan menjadi lemas dan pada akhirnya bisa-bisa dehidrasi dan mati, saudara. Karena 60% bahkan mungkin 65% tubuh kita ini adalah terdiri dari air. Nah, saudaraku, Roh Kudus digambarkan juga adalah seperti air. Dan saat ini kita mau merenungkan bagaimanakah kehidupan orang percaya ketika hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang akan mengurapi kami dan membuka pikiran hati kami, sehingga kami boleh dimengertikan oleh Tuhan atas apa yang menjadi kehendak Bapa melalui firman-Mu ini. Hamba-Mu Tuhan, urapi dengan kuasa-Mu sehingga boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, mari kita buka Alkitab kita saat ini dari Injil Yohanes pasal yang ke-7. Ayatnya yang ke-37 sampai dengan yang ke-39. Demikian firman Tuhan. Air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, perenungan kita pada kesempatan ini saya memberi tema hati yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saudaraku, di depan tadi kita sudah bersama-sama menyaksikan bagaimana tiga sahabat kita, ada Om Abed, Om Rido, dan juga Om Tian. Mereka sedang jogging dan kita tahu ketika mereka berhenti, mereka dalam keadaan terengah-engah, kehausan, kerongkongan kering, dahaga. Dan satu yang mereka butuhkan ketika dalam keadaan seperti itu adalah air. Air
bisa melegakan kerongkongan yang kering. Air bisa membuat kekuatan baru dalam diri seseorang. Air dapat menyegarkan kembali tubuh mereka yang letih dan lesu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada perikop yang kita baca saat ini diceritakan bagaimana pada akhir Hari Raya Pondok Daun, saudara. Hari Raya Pondok Daun adalah hari raya yang diperingati oleh umat Israel untuk memperingati hari bagaimana Tuhan Allah telah melepaskan mereka, menuntun mereka dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Saudaraku, di dalam perjalanan dari tanah Mesir sampai ke tanah perjanjian membutuhkan waktu 40 tahun. Dan di dalam perjalanan, saudara, di padang gurun inilah bagaimana umat Israel merasakan bagaimana campur tangan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Karena apa? Karena di padang gurun itu penuh dengan bahaya, saudara. Padang gurun itu penuh dengan binatang-binatang yang buas. Tidak hanya cukup itu, tapi juga penyamun, perampok, dan lain sebagainya. Namun selama 40 tahun perjalanan mereka di padang gurun selalu disertai Tuhan. Nah, ketika dalam perjalanan inilah, saudaraku dikasihi Tuhan, ketika sebelum sampai ke tanah perjanjian, umat Israel tidur dengan menggunakan tenda-tenda atau kemah-kemah yang terbuat dari daun. Nah, jadi ini memperingati Hari Raya Pondok Daun, itu memperingati bagaimana perjalanan umat Israel dari tanah Mesir. Dan ketika di padang gurun mereka dipelihara Tuhan, mereka membuat pondok-pondok dari daun. Mereka mengingat kembali bagaimana penyertaan dan kuasa Allah senantiasa ada dalam kehidupan mereka. Nah, perkembangannya Hari Raya Pondok Daun diperingati sebagai Hari Raya Panen. Bagaimana umat Yahudi secara khusus ketika mereka sedang bertani, bercocok tanam, yang membuat panen mereka bisa menjadi berhasil adalah apa? Tuhan sendiri. Jadi kalau saya korelasikan dari dua bagian ini, pada akhirnya ada satu benang merah yang memberikan sebuah pengertian bahwa Hari Raya Pondok Daun itu adalah bagaimana umat Allah itu kembali mensyukuri bagaimana Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang mereka puji adalah Tuhan yang memelihara kehidupan mereka. Karena Allah mereka, Allah yang luar biasa. Nah, korelasinya dengan apa yang kita baca saat ini, saudaraku, pada kesempatan Hari Raya Pondok Daun itulah Tuhan Yesus berseru kepada bangsa Israel. Barang siapa yang haus, datang kepada Aku dan minum. Di sini mau menyampaikan kepada kita semua bahwa di dalam Yesus ada sumber air kehidupan. Dialah Allah yang menjadi sumber dari segala berkat bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya. Kalau kita tahu bahwa Roh Kudus itu digambarkan seperti lidah-lidah api, saudara. Kalau kita pernah tahu bahwa Roh Kudus itu digambarkan seperti suara angin yang bergelora. Tapi pada kesempatan ini kita tahu bahwa Roh Kudus digambarkan seperti air. Seperti air yang memberikan kehidupan. Seperti apapun cocok tanam kita, pertanian kita, kalau nggak ada air, mati, saudara. Seperti apapun jenengan saat ini mungkin ganteng, wayu, sugih mungkin. Kalau jenengan nggak dapat air, mati, saudara. Nah, seperti itu pun iman kita, saudara. Kalau kita nggak memiliki air kehidupan itu, maka kita akan mati. Nah, oleh sebab itu mari, kalau Roh Kudus itu digambarkan seperti air, dan saat ini tema kita adalah hati yang dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi seperti apakah orang percaya yang hatinya dipimpin oleh Roh Kudus itu nanti seperti apa kehidupannya? Mari kita pelajari bersama. Lalu orang yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus itu hatinya, hidupnya seperti apa? Nanti kita akan tahu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita baca
Akan saya baca ayat yang ke-37. Pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Oke? Dan minum. Ini sangat penting untuk kita mengerti. Yesus adalah Roh Kudus itu. Dia adalah Allah Roh Kudus itu. Di dalam Dia ada air kehidupan. Dan orang yang haus dan akan dipimpin oleh Roh Kudus, dikatakan di sini, datang padaku dan minum. Orang yang minum daripadanya, maka dia akan hidup. Saya tadi memberi gambaran bagaimana kalau orang yang kehausan itu nggak minum, saudara, mati. Dia akan lemas, dia akan kesakitan, dan dia akan mati. Seperti itu pun hidup Anda dan saya. Kalau hidup saya dan saudara tidak mau dipimpin oleh Roh, maka kita lama-lama pun akan mengalami kekeringan secara rohani. Perlahan-lahan kita akan mengalami dehidrasi secara rohani. Kita akan mengalami yang namanya lemas secara rohani. Dan pada akhirnya sebelum mati, ada banyak penderitaan yang kita alami. Karena dikasih Tuhan, kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka di sini kita akan menjadi pribadi-pribadi yang hidup. Apakah hanya sekedar hidup, saudara? Enggak. Banyak orang yang tidak memiliki Roh Kudus, mereka juga hidup kok. Ya kan? Lalu hidup yang seperti apa yang Tuhan maksudkan di sini? Datang padaku dan minum. Dia akan memiliki sebuah semangat untuk menjalani kehidupan ini. Dia akan memiliki sebuah antusias yang besar untuk tetap terus hidup di dalam jalan Tuhan. Banyak kok orang yang tidak punya Roh Kudus tapi hidup mereka tidak hidup semestinya. Hidup mereka tidak hidup selayaknya. Mereka senantiasa hidup menurut kedagingan mereka. Ketika ada masalah yang berat menimpanya, maka dia akan tidak punya semangat untuk hidup. Dia tidak punya antusias lagi untuk hidup. Hidup segan mati tak mau, saudara. Itulah orang-orang yang tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Tetapi berbeda dengan kita semua orang percaya yang mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kita benar-benar merasakan hidup yang benar-benar hidup, yaitu hidup yang penuh dengan semangat, hidup yang penuh dengan antusias, penuh dengan kepuasan secara batin, sehingga dengan demikian kita pun pada akhirnya merasakan yang namanya sukacita. Damai sejahtera itu akan kita miliki. Dan ketika kita hidup dengan suasana hati dan kebatinan yang seperti itu, saudara, tentunya kita akan sangat bersukacita ketika kita dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Amin. Jadi itu, saudaraku, ketika orang percaya itu hatinya mau dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan sampai pada satu titik dia akan mengalami hidup yang penuh dengan kepuasan. Ya, lawan kata dari kepuasan ya tidak puas, ya kan? Kenapa orang banyak nggak bahagia? Karena nggak puas. Nggak puas dengan apa yang dia miliki, nggak pernah puas dengan apa yang dia capai. Ya oke lah, tapi ketika orang nggak pernah puas, saudara, maka dia nggak akan pernah bisa bersyukur. Dan orang yang nggak pernah bersyukur pasti hidupnya akan gerantes. Orang yang hidupnya nggak pernah bersyukur, dia akan dia akan terus mencari sesuatu yang bukan Tuhan. Dia tidak akan pernah mengutamakan Tuhan. Tapi kalau orang yang sudah merasakan puas di dalam Tuhan, orang itu bisa menikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan. Seberapapun berkat yang Tuhan berikan kepadanya, dia mampu untuk menikmati itu. Apakah kita hidup namun kita nggak pernah merasakan damai sukacita?
Apakah kita hidup namun kita nggak punya semangat di dalam melayani Tuhan? Apakah kita hidup hanya untuk hidup diri kita sendiri? Saudaraku, saya mau sampaikan, ketika kita hidup adalah kesempatan bagi kita untuk bersaksi dan melayani Tuhan. Oleh sebab itu, jangan sia-siakan hidup Anda. Ketika panjenengan diberkati Tuhan dengan hidup yang penuh dengan kegairahan, karena Roh Kudus memimpin hidup kita, jadikan itu sebagai momentum untuk kita boleh melayani Tuhan dengan penuh kegairahan dan antusias. Nah, yang kedua saudaraku, apa sih manfaat ketika orang percaya itu hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus? Mari kita perhatikan. Saya akan baca ayat yang ke-38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Wow, saudaraku, coba jangan renungkan ini. Ketika orang percaya kepada Roh Kudus, hidupnya mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Wow. Coba perhatikan kata aliran-aliran, saudaraku. Artinya apa di sini? Artinya tidak hanya satu. Namun di dalam kehidupan kita ini akan mengalirkan banyak air-air kehidupan yang pada akhirnya boleh memberkati banyak orang. Saudara, ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka untuk menjadi berkat itu nggak usah dipaksa-paksa. Paham? Ketika hidupmu penuh dengan Roh Kudus, sudah otomatis kamu akan memiliki kerinduan yang besar untuk jadi berkat bagi banyak orang. Orang usah dipaksa-paksa, saudara. Tidak usah dikongkon-kongkon untuk jadi berkat, itu panggilan hidup kita. Sering saya bilang kepada jemaat Tuhan, habitat orang percaya itu melayani, menjadi berkat. Kalau kita tidak hidup pada habitat kita, panggilan hidup kita, maka kita akan tersiksa secara batin. Dan apa dikasih Tuhan? Panggilan hidup kita, sekali lagi saya katakan, mengalirkan aliran-aliran berkat untuk banyak orang. Amin. Seringkali banyak orang Kristen melayani Tuhan karena terpaksa. Hitung-hitungan untung dan rugi, aku melayani untungnya apa? Perincian, penggaweanku akeh, bayaranku sidik seandainya. Repot, saudara. Katanya dipenuhi Roh Kudus. Seharusnya tidak seperti itu. Kalau memang kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kita sungguh sukacita ketika kita bisa dipakai Tuhan melayani. Enggak perhitungan, enggak perincian. Tapi masih banyak orang Kristen yang melayani Tuhan tapi perincian. Ini sangat menyedihkan. Mengalirkan satu aliran saja sudah perincian. Apalagi kalau banyak aliran-aliran yang harus dia alirkan. Jadi saudaraku, sekali lagi saya mau bilang, kalau hidup kita dipimpin Roh Kudus, kita jadikan hidup kita ini sebagai berkat bagi banyak orang. Dan itu catatannya tidak kepaksa, saudara. Tidak terpaksa ya, tidak hitung-hitungan. Apa yang kita bisa kerjakan untuk Tuhan melalui pekerjaan pelayanan, melalui sesama, ya mari kita kerjakan. Tenaga kita rak nggo eman kanggo Gusti, saudara. Talenta kita dedikasikan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dan juga kita harus menjadi pribadi-pribadi yang, ya itu tadi, orang hitung-hitungan ketika kita melayani Tuhan. Ketika kita bisa, yuk melayani Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu besar sekali, saudara. Tuhan memang nggak butuh duit. Sekali lagi ya saya bilang ya, Tuhan nggak butuh duit. Tetapi pekerjaan Tuhan butuh duit. Amin. Lah nek jemaate pisit kabeh, piye meh pelayanan gereja? Jemaat nggak mau perpuluhan, gimana ada perbendaharaan makanan di dalam gereja? Gimana kita peduli pada janda-janda? Bagaimana kita peduli pada anak-anak yang butuh ditolong, diakonia? Ya, ini menjadi sebuah
dinamika yang dialami gereja ketika gereja masih bentrok tentang masalah perpuluhan. Ngeri saya melihat di YouTube itu. Kok sing gelem perpuluhan jarno toh, rasa diungkit-ungkit. Gereja kalau nggak ada perpuluhan juga nggak ada perbendaharaan makanan di situ. Masalah benar dan tidak itu kan Alkitab ajarkan untuk memberikan perpuluhan. Kenapa diributkan? Satu dengan yang lain do tukaran. Apakah jadi kesaksian seperti itu? Enggak. Ya saya pendeta desa saudara, tapi saya merasa risih ketika ada pendeta-pendeta besar yang geger di YouTube seperti itu. Enggak jadi kesaksian. Tapi saya pastikan bahwa ketika nggak ada perbendaharaan makanan di rumah Allah, gimana gereja mau pelayanan? Banyak majelis yang ketar-ketir saudara. Kenapa? Karena nggak ada perbendaharaan makanan di dalam rumah Tuhan. Gimana pelayanan? Pelayanan media seperti ini saudara. Ini nggak gratis. Paling nggak kita beli Cleo lah. Butuh duit pekerjaan Tuhan itu. Kalau gereja nggak dapat makanan, kalau rumah Tuhan tidak ada perbendaharaan makanan, ya gimana melayani Tuhan? Ya wes pray. Nggak usah pelayanan. Makanya pelayanan itu sangat luas saya mau bilang. Kalau kita pelayanan itu sangat luas sekali. Kalau kita nggo eman kanggo Gusti saudara. Aduh. Pray ya dadi wong Kristen. Roh Kudus itu sangat jelas sekali saudara, Roh Kudus itu akan mengalirkan aliran-aliran. Jadi masalah dahaga itu kan masalah bukan hanya masalah fisik aja kan. Kembali ke bagaimana orang percaya itu butuh Roh Kudus untuk memimpin hidupnya. Banyak orang Kristen yang saat ini juga mengalami dahaga secara kehidupan saudara. Ya kan? Dahaga, mereka tidak bisa merasakan kering dalam kehidupannya. Mereka mengalami kekeringan dalam hal mengasihi, ya kan, sehingga nggak bisa tersenyum, susah, jenggureng uripe saudara, karena dia kering secara mengampuni. Banyak juga anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang mengalami kekeringan dalam kehidupan mereka, penuh dengan kekhawatiran, saudara, kecemasan atas hidup mereka, ya kan? Sehingga mereka nggak bisa merasakan yang namanya damai sejahtera. Tuhan itu sumber segala berkat, saudaraku, saya mau katakan. Ini bukan teori, tapi inilah yang ada dalam firman Tuhan. Yesus adalah sumber segala berkat. Dari mana tanaman-tanaman itu bisa hidup, saudara? Mungkin bisa di zoom, Pak. Di situ ada jambu, ada polowijo, ini daerah pegunungan Semliro, saudaraku. Dari mana tanaman-tanaman itu hidup? Siapa yang memberi mereka pertumbuhan? Saudaraku, kalau nggak ada Tuhan yang memberkatinya, tumbuh-tumbuhan itu nggak akan hidup dan nggak akan bertumbuh. Jadi, kembali saya mau katakan bahwa Tuhan adalah sumber segala berkat. Sumber berkat secara jasmani, sumber berkat secara rohani, sumber berkat secara damai sejahtera, sumber berkat dalam ketenangan atas hidup saudara. Apapun yang menjadikan jenengan khawatir saat ini saya tidak tahu. Tapi mari, barang siapa yang haus, firman Tuhan katakan, datang pada Yesus dan minum. Panjenengan akan dipuaskan. Panjenengan akan puaskan dahaga jenengan. Jadi saudaraku, ada dua hal yang boleh saya sampaikan pada kesempatan ini. Ketika hati kita sebagai orang percaya itu dipimpin oleh Roh Kudus, yang pertama, orang itu akan menemukan kehidupan yang sejati. Hidup yang penuh dengan antusias. Nah, hidup itu kan bertumbuh, saudara. Jadi imannya nggak kuntetan gitu. Imannya akan terus bertumbuh di dalam kasih karunia, dia akan semakin mengenal Tuhan. Nah, dengan demikian maka yang kedua, orang yang hatinya dipenuhi Roh Kudus, dia akan mengalirkan, dia akan menjadi berkat, dia akan melayani Tuhan melalui pekerjaan Tuhan, melalui sesama. Dia tidak akan goeman untuk melakukan ini. Karena apa? Karena mereka sudah penuh dengan Roh Kudus.
Jadi jangan sampai kita jadi orang Kristen yang perincian dalam melayani Tuhan, hitung-hitungan dalam melayani Tuhan. Saudara, berkat yang Tuhan kasih ke kita sudah enggak ternilai harganya. Enggak ada apapun yang bisa kita kerjakan buat Tuhan selain kita, ini Tuhan, aku pakailah aku untuk melayani pekerjaan. Sekali lagi, Tuhan enggak butuh duit. Yang butuh duit adalah pekerjaan Tuhan. Job plit-plit lah kanggo Gusti ya. Mari kita breh kagem Gusti. Kita mau memberi untuk Tuhan, tidak hanya memberi materimu, tapi berilah hidupmu untuk melayani Tuhan lebih sungguh lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.